Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak dan keluarga dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Rama Delvani. Di sini saya akan berbagi ilmu dan sharing kepada teman-teman sekalian. Di sini kita akan membahas dengan sesuai judul, yaitu manusia masih butuh pohon untuk tetap hidup. Dahulu, Indonesia sering disebut sebagai paru-paru dunia, dikarenakan Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Hutan dianggap memiliki peran sentral sebagai penghasil oksigen bagi umat manusia. Sayangnya, kasus kebakaran yang melanda Indonesia membuat area hutan di Indonesia semakin menyempit. Negara bahkan mengalami kerugian mencapai 200 triliun rupiah. Angka yang sangat fantastis jika dibandingkan dengan kerugian-kerugian manapun. Teman-teman di sini pasti ingin tahu apa saja sih menjadi faktor kebakaran tersebut. Ada yang namanya faktor kebakaran alam, yaitu musim kemarau panjang, sambaran petir, aktivitas vulkanis, dan ground fire, ataupun merupakan kebakaran yang terjadi di dalam lapisan tanah. Ini yang lebih berbahaya dibandingkan kebakaran oleh alam, yaitu kebakaran yang disengaja oleh manusia, yaitu pembakaran lahan. Pembakaran lahan yang tidak terkendali akhirnya meluas ke lahan hutan. Ada juga konflik antara perusahaan dan masyarakat pemilik lahan. Ada juga protes oleh penduduk lokal, penduduk yang merasa lahannya direbut oleh perusahaan perkebunan. Ada juga faktor ekonomi masyarakat lokal yang ingin membuka lahan tapi dengan budget yang minimal. Lalu mereka mengambil jalan cepat dengan cara dibakar. Berikutnya, meninggalkan bekas api unggun atau membuang puntung rokok di hutan, terutama untuk anak-anak pencinta alam yang sering datang ke hutan ataupun ke pegunungan. Janganlah Anda teledor atau meninggalkan bekas api unggun atau membuang puntung rokok sembarangan, karena akan berakibat fatal bagi hutan tersebut. Mari kita lihat beberapa cuplikan kebakaran yang terjadi di Indonesia. Ada belasan hektar lahan di Bukit Salam, Kabupaten Lewi Gajah pada Senin sore terbakar. Dan kawasan hutan lindung Egon Ilin Medo di Kabupaten Sika ini. iNews petang diduga akibat puntung rokok, kebakaran menghanguskan 10 hektar hutan bambu. Baik, apa saja sih dampak yang diakibatkan oleh kebakaran hutan? Ada yang namanya bencana banjir. Bencana banjir yang melanda akibat gundulnya hutan karena habis terbakar, sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan. Lalu musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan, dan tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara yang mengakibatkan asap bermunculan di mana-mana. Lalu, bagaimana cara menanggulangi kebakaran tersebut? Yang pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu kebakaran hutan. Yang kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Yang ketiga, tidak membuang puntung rokok ataupun meninggalkan bekas api unggun di hutan. Yang keempat, melakukan patroli hutan secara berskala untuk mengecek kondisi hutan. Dan yang kelima, menyediakan mobil pemadam kebakaran yang siap digunakan kapan saja. Maka dari itu, saya mengajak para kaum milenial, para anak muda di seluruh Indonesia untuk menjaga kelestarian alam dan hutan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Mulailah bergerak dan sadar diri, karena jika bukan kita, maka siapa lagi? Saya Rama Delvani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.